Salam dan bahagia. Sebelum saya membahas terkait materi enzim, alangkah lebih baik jika saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siva Ramadina dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, Program Studi Pendidikan IPA. Agar kita lebih semangat mempelajari tentang enzim, saya bacakan quotes of the day dari Imam Syafi'i. Jika kamu tidak tahan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan dengan perihnya kebodohan. Mari kita belajar. Enzim dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kita akan belajar definisi dari enzim. Dan yang kedua, kita akan belajar struktur dari enzim. Dan yang ketiga, kita akan belajar cara kerja dari enzim. Yang keempat, sifat dari enzim. Dan yang terakhir, kita akan belajar faktor-faktor yang mempengaruhi enzim. Definisi enzim yang pertama yaitu sebagai kontraktor, yakni pembawa materi seperti karbohidrat, protein, lemak, dan zat-zat pembangun tubuh lainnya. Yang selanjutnya yaitu globular, yakni enzim adalah protein yang berbentuk bulat. Selanjutnya, enzim terdiri dari satu atau lebih dari satu rantai polipeptida. Yang terakhir yakni dengan adanya enzim, molekul awal yang disebut substrat akan dipercepat perubahannya menjadi molekul lain yang disebut dengan produk. Beralih ke bagian yang kedua yaitu struktur dari enzim. Struktur dari enzim dibagi menjadi dua bagian, yaitu enzim sederhana dan juga enzim kompleks. Enzim sederhana yakni enzim dengan seluruh komponen penyusunnya adalah protein. Sedangkan enzim kompleks atau disebut juga dengan holoenzim disebut enzim yakni enzim yang komponen penyusunnya tidak hanya terdiri dari protein. Enzim kompleks ini dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu apoenzim dan yang kedua yaitu kofaktor. Apoenzim merupakan penyusun enzim yang berasal dari protein. Di sini dia bersifat termolabil atau dipengaruhi oleh suhu, sehingga dia mudah terdenaturasi. Dan yang kedua yaitu kofaktor, merupakan bagian dari protein konjugasi yang bukan berasal dari senyawa protein. Dia bersifat termosistem atau tidak dipengaruhi oleh suhu. Dan kofaktor ini dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu non-organik atau biasa kita sebut dengan gugus prostetik, dan yang kedua yaitu organik atau yang biasa kita sebut dengan koenzim. Non-organik ini atau gugus prostetik contohnya yaitu ada di ion-ion logam, sedangkan organik atau koenzim contohnya berada di vitamin dan NADH. Sifat-sifat enzim ada 6 bagian. Yang pertama yaitu enzim sebagai biokatalisator, yakni zat yang berfungsi mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi dalam metabolisme. Dan yang kedua yaitu menurunkan energi aktivasi. Untuk memecah suatu substrat, maka memerlukan energi bebas atau energi aktivasi. Jika suatu reaksi tanpa menggunakan enzim, maka dia membutuhkan energi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan reaksi yang menggunakan enzim. Karena reaksi yang menggunakan enzim, dia akan dapat menurunkan energi aktivasi, sehingga energi yang digunakan jauh lebih sedikit. Sifat enzim yang ketiga yaitu enzim merupakan protein, sehingga sifat-sifat enzim sama dengan protein. Yang selanjutnya, sifat enzim yaitu termolabil, yakni dipengaruhi oleh suhu. Pada suhu rendah dan tinggi, enzim akan mengalami kerusakan koagulasi atau penggumpalan yang akhirnya akan terdenaturasi. Yang selanjutnya, spesifik. Enzim bekerja secara spesifik. Satu enzim hanya khusus untuk satu substrat, contohnya enzim maltase. Dia hanya dapat memecah maltosa menjadi glukosa. Dan yang terakhir yaitu reversibel, yakni dapat digunakan berulang kali.
karena enzim dapat untuk menyusun suatu substrat atau memecah suatu substrat. Selanjutnya kita akan mempelajari cara kerja dari enzim. Di sini cara kerja dari enzim dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama teori lock and key atau biasa disebut dengan teori kunci gembok, dan yang kedua yaitu induced fit, yaitu teori kecocokan. Teori yakni sisi aktif dari enzim bersifat spesifik dan tidak fleksibel. Maka bentuk enzim dengan bentuk substrat memiliki bentuk spesifik atau sama sampai menghasilkan produk yang berasal dari substrat, tetapi enzim tidak ikut bereaksi. Yang kedua yaitu teori kecocokan yang terinduksi atau induced fit, yakni sisi aktif bersifat fleksibel. Meskipun bentuk enzim dengan bentuk substrat tidak pas, tetapi enzim akan menyesuaikan bentuknya dengan bentuk substrat, sehingga terjadi reaksi yang akan menghasilkan produk yang diinginkan. Kunci gembok agar dapat dengan mudah mengingat dan memahami kedua teori ini, dapat kita analogikan dalam suatu hubungan. Yang pertama yaitu teori kunci gembok, yang mana pasangan sebaiknya mempunyai visi dan misi yang sama dalam arti spesifik, sehingga dapat terjalin suatu hubungan yang baik karena visi misinya sudah sama. Dan yang kedua yaitu teori kecocokan, yang mana salah satu dari pasangan harus bersifat fleksibel, yaitu dapat menyesuaikan dengan pasangannya. Yang terakhir kita akan mempelajari faktor yang mempengaruhi enzim. Yang pertama yaitu suhu. Sudah dijelaskan di awal bahwa enzim bersifat termolabil atau dipengaruhi oleh suhu. Untuk manusia, suhu maksimum berkisar antara 35 sampai 40 derajat Celcius. Meskipun pada bakteri tertentu bisa sampai suhu maksimumnya 70 derajat Celcius. Selain suhu, yaitu ada pH atau derajat keasaman. Enzim hanya bekerja pada pH tertentu, yakni ada netral contohnya petialin, asam contohnya pepsin, dan basa contohnya tripsin. Faktor yang mempengaruhi enzim selanjutnya adalah konsentrasi. Di sini ada konsentrasi enzim dan juga konsentrasi substrat. Jika konsentrasi enzimnya banyak dan konsentrasi substratnya itu sedikit, maka reaksi yang dihasilkan akan cepat. Namun sebaliknya, jika konsentrasi enzim sedikit dan konsentrasi substratnya banyak, maka reaksinya akan berjalan dengan lambat. Faktor yang mempengaruhi enzim yang terakhir adalah inhibitor atau penghambat. Di sini ada 3 penghambat enzim. Yang pertama yaitu kompetitif, yang kedua non-kompetitif, yang ketiga umpan balik. Yang pertama yaitu kompetitif. Inhibitor kompetitif ini akan bersaing dengan substrat untuk menempati sisi aktif enzim, sehingga jika inhibitor kompetitif ini sudah menempati sisi aktif enzim, maka substrat tidak dapat menempati sisi aktif enzim dan bereaksi. Selanjutnya yaitu inhibitor non-kompetitif. Inhibitor non-kompetitif tidak menempati sisi aktif dari enzim, tetapi menempati bagian alosterik, sehingga mengubah bentuk dari sisi aktif enzim, sehingga substrat tidak dapat bereaksi dengan enzim. Yang terakhir yaitu inhibitor umpan balik. Inhibitor umpan balik ini berasal dari produk hasil reaksi yang menghalangi sisi aktif enzim, sehingga substrat tidak dapat bereaksi dengan enzim. Itu tadi penjelasan materi enzim dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita dapat berjumpa di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Salam.